Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kami akan menyampaikan salah satu kejahatan dunia maya yang sangat berpengaruh saat ini, yaitu unauthorized access to computer system. Penasaran? Yuk simak yang selanjutnya ini. Sebelum dilanjut, izinkan kami untuk memperkenalkan tim dari kelompok 1. Pertama, ada Faska Febrian. Kedua, ada Kemala Dewi Sania. Dan yang ketiga, ada Ratna Dewi Rahmawati. Dan selanjutnya, ada Chandra Muhammad Siddiq. Dan kemudian Zulfatu Daima. Dan yang terakhir, Widi Sukmawan. Cukup kali ya? Kira-kira kalau misalkan penasaran, di DM aja ya nanti di IG-nya masing-masing. Yang pertama, latar belakang. Kebutuhan akan teknologi jaringan komputer semakin meningkat. Selain sebagai media penyedia informasi, melalui internet pula kegiatan komunitas komersial menjadi bagian terbesar dan pesat pertumbuhannya serta menembus berbagai batas negara. Segi positif dari dunia maya ini tentu saja menambah tren perkembangan teknologi dunia dengan segala bentuk kreativitas manusia. Namun, dampak negatif pun tidak bisa dihindari internet. Masyarakat pun tak bisa berbuat banyak. Seiring dengan perkembangan teknologi internet, menyebabkan munculnya kejahatan yang disebut dengan unauthorized access to computer system, kejahatan melalui jaringan internet. Munculnya beberapa kasus di Indonesia seperti pencurian kartu kredit, hacking beberapa situs, menyadap transmisi data orang lain, misalnya email, dan memanipulasi data dengan cara menyiapkan perintah yang tidak dikehendaki ke dalam programmer komputer. Di dalam makalah ini terdapat beberapa batasan masalah. Yang pertama, apa maksud dari cybercrime? Yang kedua, apa maksud dari cyber law? Yang ketiga, apa maksud dari unauthorized access to computer system? Cybercrime. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat. Seiring dengan perkembangan teknologi internet, menyebabkan munculnya kejahatan yang disebut dengan cybercrime atau kejahatan melalui jaringan internet. Munculnya beberapa kasus cybercrime di Indonesia, seperti pencurian kartu kredit, hacking beberapa situs, menyadap transmisi data orang lain, misalnya email, dan memanipulasi data dengan cara menyiapkan perintah yang tidak dikehendaki ke dalam programmer komputer. Cyber law. Untuk menanggulangi kejahatan cyber, maka diperlukan adanya hukum cyber atau cyber law. Cyber law adalah aspek hukum yang ruang lingkupnya meliputi setiap aspek yang berhubungan dengan orang perorangan atau subjek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet yang dimulai pada saat mulai online dan memasuki dunia cyber atau maya. Cyber law sendiri merupakan istilah yang berasal dari cyberspace atau law. Unauthorized access to computer system adalah kejahatan yang dilakukan dengan memasuki atau menyusup ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah, tanpa izin atau tanpa sepengetahuan jaringan komputer yang dimasukinya. Kejahatan ini semakin marak dengan berkembangnya teknologi internet atau intranet. Analisa kasus. Saat ini, Indonesia belum memiliki undang-undang khusus atau cyber law yang mengatur mengenai cybercrime, walaupun rancangan undang-undang tersebut sudah ada sejak tahun 2000 dan revisi terakhir dari rancangan undang-undang tindak pidana di bidang teknologi informasi sejak tahun 2004 sudah dikirimkan ke Sekretariat Negara Republik Indonesia oleh Departemen Komunikasi dan Informasi, serta dikirimkan ke DPR namun dikembalikan kembali ke Departemen Komunikasi dan Informasi untuk diperbaiki. Dalam upaya menangani kasus-kasus yang terjadi, khususnya yang ada kaitannya dengan cybercrime, para penyidik, khususnya Polri,
melakukan analogi atau perumpamaan dan persamaan terhadap pasal-pasal yang ada dalam KUHP. Pasal yang dapat dikenakan dalam KUHP pada cybercrime antara lain: 1. KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, khususnya tentang program komputer atau software. 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi, penyalahgunaan internet yang mengganggu ketertiban umum atau pribadi. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang pencucian uang. 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Kesimpulan. Berdasarkan data yang telah dibahas dalam makalah ini, maka dapat kami simpulkan, unauthorized access computer and service merupakan kejahatan yang timbul dari dampak negatif perkembangan aplikasi internet. Sarana yang dipakai tidak hanya komputer melainkan juga teknologi, sehingga yang melakukan kejahatan ini perlu proses belajar. Motif melakukan kejahatan ini di samping karena uang juga iseng. Kejahatan ini juga bisa timbul dikarenakan ketidakmampuan hukum, termasuk aparat dalam menjangkaunya. Kejahatan ini bersifat maya, di mana si pelaku tidak dapat tampak secara fisik. Terima kasih.